Damai sejahtera di dalam Allah Bapa, pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tuntunan Allah Roh Kudus di setiap langkah kita hari ini, Kamis 19 Maret 2026. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Efesus 2 ayat 17 hingga 22. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Judul renungan kita pada hari ini yaitu Batu-batu hidup. Ayat ke-22 sebagai ayat penekanannya. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Bayangkan sebuah bangunan megah yang sedang dibangun, bukan dari batu mati yang dingin, melainkan dari batu-batu hidup yang bernafas, berdenyut dengan Roh Allah. Inilah gambaran gereja menurut Efesus 2 ayat 22. Kita bukan sekadar anggota jemaat, kita adalah batu-batu hidup yang sedang dibentuk untuk menjadi tempat kediaman Allah yang kudus. Dalam perspektif teologi Perjanjian Baru, di sana digambarkan bahwa gereja bukanlah institusi manusiawi, melainkan bait Allah. Kristus sebagai batu penjuru yang teruji. Setiap kita datang dengan bentuk unik, ada yang retak oleh dosa, kasar oleh pengalaman hidup, atau bahkan terasa kecil dan tak berharga. Semua kita pada dasarnya merasa kurang pantas menjadi perabot rumah Allah. Namun di tangan tukang batu mahir, yaitu Yesus Kristus, kita dibentuk ulang. Dia menghaluskan ketajaman, mengisi retakan, dan menyatukan kita dengan kasih yang tak tergoyahkan. Bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi oleh Roh Kudus yang bekerja. Apa artinya menjadi batu hidup? Artinya kita saling menyatu, saling menguatkan, bukan berdiri sendiri. Saat satu batu goyah, yang lain menyangga. Saat batu-batu bersinar, semuanya bercahaya. Di tengah badai kehidupan, pergumulan, konflik keluarga, atau keraguan iman, ingatlah, kita bukan batu terpencil, tapi bagian dari bangunan abadi. Allah tinggal di dalam kita, membuat kita hidup indah dan berguna. Karena itu, hendaklah terang kekudusanmu bercahaya. Hari ini, izinkan Roh Kudus membentuk hidup kita semakin lebih dalam. Tinggalkan ketakutan yang mengusik kita bahwa kita tak cukup baik. Sambutlah dengan penuh syukur identitas kita sebagai batu hidup yang dipakainya. Bersama-sama kita menjadi tempat tinggal Allah yang nyata di dunia yang haus akan kehadirannya. Bangunan ini tak akan runtuh karena fondasinya adalah Kristus. Mari bertahan, bersinar, dan bertumbuh dalam kekudusan sebagai batu-batu hidup
yang memuliakan Tuhan. Penegasannya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Kita adalah batu-batu hidup milik Kristus. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan menjadi batu hidup dalam rumah-Mu. Tolonglah kami menjaga keutuhan dan kesatuan tubuh Kristus di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, kita telah mendengarkan renungan ini dan telah menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.